Yang keenam yang gua ambil, yaitu lakuin yang terbaik ya. Kadang kita sebagai manusia, kita pengen ada yang tepuk tangan ketika kita bekerja ya kan, kita bekerja keras, kita ngerasa, "Oke, ini kita udah kasih semuanya nih tahun ini." Kita pengen ada yang tepuk tangan di samping, "Wah, hebat sekali kamu Timothy udah kerja sangat keras." Tapi nyatanya dunia itu nggak seperti itu ya, nggak ada yang peduli sama lu. Nggak ada yang peduli sekeras apapun lu kerja, cuman diri lu sendiri. Tapi kenapa gue bilang kita harus jadi orang yang kerja keras? Karena satu-satunya ya, orang yang lu nggak bisa bohongin di depan cermin adalah diri lu sendiri. Ketika tahun ini ya, misalnya hasilnya nggak optimal nih ya, cuman lu ngerasa bahwa, "Oke, gue udah kasih 100% ya. Walaupun nggak ada orang yang nonton, nggak ada orang yang tepuk tangan, nggak ada yang lihat. Gue udah kasih 100% keringat dan darah gue. Gue bisa tutup tahun 2025 ini dengan bangga." Nah, itu lu bisa jujur nggak ke diri lu sendiri bahwa, "Oke, 2025 ini gue udah lakuin yang terbaik atau belum?" Gue ketika gue lihat balik ya, gue kilas balik, nggak ada yang bisa gue lebih peres lagi gitu dibanding diri gue. Ketika semua orang lagi liburan, gue masih kerja. Ketika nggak ada yang lihat apa pekerjaan gue lakukan gitu. Ketika gue harus bikin usaha baru, gue bikin sistem baru, ya, gue bikin sistem karyawan yang baru, nggak ada yang lihat usaha gue, nggak ada yang tepuk tangan juga gitu. Cuman diri gue merasa bangga terhadap diri gue sendiri, bahwa oke tahun ini gue udah lakukan yang terbaik. Disiplin itu memang bosan, tapi penyesalan tuh lebih menyakitkan. Kalau lu ujung-ujungnya tutup tahun dengan nyesel, oke, kayaknya gue nggak lakuin yang semaksimal itu. Lu akan mendapat yang namanya penyesalan, ya. Jadi mendingan disiplin dibanding menyesal. Nah, ini juga mungkin pelajaran yang untuk orang seperti gua ya, untuk orang yang suka berpikir seperti gua, ini jadi pelajaran yang sangat sulit untuk ditelan ya, yaitu kadang di hidup ini tuh nggak perlu banyak ide. Gua itu setiap kali mau tidur selalu ada 1000 hal di kepala gua gitu. Tapi dunia ini kadang nggak butuh banyak ide sebenarnya. Mereka cuma butuh satu atau 2 ide yang kita eksekusi sampai ujungnya. Spesialisasi adalah jalan untuk sukses. Ini mau siapapun ngajarin untuk jadi generalis itu menurut gue cuma orang-orang bodoh yang IQ-nya rendah. Kenapa? Karena ini udah diciptakan dari zaman dulu. Ini teori ekonomi dari zaman dulu ya, yaitu division of labor. Dari zamannya Adam Smith. Manusia ini problem yang udah diselesaikan oleh manusia, ya. Ketika lu jadi generalis, lu yang bikin semuanya, bajunya, kancingnya, dan lain-lain, produktivitasnya nggak efisien. Sedangkan kalau lu cuman fokusnya bikin kancing, lu cuman bikin kain, efisien ya, ini problem udah solve. Jawabannya spesialisasi atau generalisasi, ini udah selesai ya, udah 100% spesialisasi yang menang. Karena ketika lu punya spesialisasi, lu punya yang namanya competitive mode. Lu tahu sesuatu tentang industri itu lebih dalam dibanding orang sebelahnya. Kadang ketika lu jadi generalis, lu bor sumur kecil, bor sumur, bor sumur, bor sumur. Lu nggak ngerti apa-apa. Sedangkan kalau lu bor satu tapi dalam banget, lu tahu sesuatu tentang sumur ini yang orang-orang sini nggak tahu. Itu jadi competitive mode lu yang mendapat, lu bisa jadi punya yang namanya economic advantage. Eksekusi itu selalu lebih penting dari ide ya, dibanding lu punya ide kedua, ide ketiga, kenapa lu nggak eksekusi ide pertama sampai sempurna? Ketika lu misalnya punya 4 ide ya, ide A, ide B, ide C, ide D ya. Ini 20/5% lu bagi otak lu dan waktu lu ke A, B, C, dan D 25%. Mendingan mana ya, idenya dibagi 4 begitu, 25% otak dan waktu lu dan kemampuan lu, atau 100% di satu? Ya pasti jawabannya 100% di A. Ide A yang akan berhasil ya. Lu nggak butuh banyak ide. Warren Buffett, Charlie Munger cuma bikin 1 sampai 2 ide per tahun ya. Lu mungkin lihat investasi banyak, cuman itu hasil dari puluhan tahun. 1 sampai 2 tahun dia itu dibayar untuk judgement-nya ya. Kemampuan dia untuk menilai gitu. Mana investasi gue yang mau gue taruh. Kenapa dia nilainya segitu hidupnya ya. Berkshire dari perusahaan sebesar itu gitu. 1 triliun US dollar gitu. Ribuan billion dollar. Itu dibayar karena judgement-nya beliau akan 1 dan 2 ide setiap tahunnya. Gue belajar ini dengan cara yang salah. Kadang gue denial ya, gue pikir gue punya kemampuan lebih dari yang gue bisa ngejagel lebih banyak bola gitu. Tapi nyatanya manusia itu nggak ada yang spesial. Mereka cuma bisa jadi satu ya. Kalau lu mau bikin Apple kayak Steve Jobs, saya bikin Apple gitu. Lu mau bikin Amazon, bikin, nggak semua orang kayak Elon Musk gitu kan, bisa bikin SpaceX, Tesla, dan lain-lain. Fokus ke satu hal dan jadilah yang terbaik di hal itu. 1 tendangan ya kita latih 1000 kali, dibanding 1000 tendangan kita latih sekali. Pelajaran ke-8 ya yang gue dapat adalah, yang lu bisa kontrol tuh hanyalah diri lu sendiri. Lu nggak bisa kontrol apapun di luar. Penderitaan